Sekarang kita buka usia Jakaba 1 minggu. Tara. Wow, ini dia penampakannya. Sudah terbentuk ya spora dan juga jamur dari Jakaba ini. Ini umur sekitar 1 minggu lebih dari pembuatan air bekatul ya. Kita lihat bagaimana bentuknya. Oh, inilah bentuk dari Jakaba. Hasil buatan sendiri, jamur keberuntungan abadi. Kita letakkan lagi. Kita tunggu hingga berkembang biak penuh segini. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Ya, kali ini saya mau membuat Jakaba ya, dari bahan limbah yang biasa kita temui di rumah kita. Saya yakin warga Indonesia itu biasanya makanannya nasi ya. Mayoritas makan nasi, dan sebelum memasak nasi pasti melakukan pencucian beras. Dan air beras atau air leri ini biasanya tuh sering dibuang. Namun kali ini saya mau memanfaatkan air leri ini sebagai salah satu bahan utama dari pembuatan jamur Jakaba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jamur Jakaba itu atau air yang nantinya kita manfaatkan tuh airnya bisa kita aplikasikan sebagai pupuk organik yang sangat dahsyat ya. Tentu saja pupuk dari Jakaba ini atau jamur keberuntungan abadi ini sudah diuji di laboratorium. Waktu itu yang menemukannya Abah Junedi. Ya, saya juga bersyukur Abah Junedi bisa menemukan jamur Jakaba yang sangat bermanfaat bagi para petani, karena selain akhir-akhir ini harga dari pupuk itu sangat-sangat mahal ya, kurang bersahabat dengan para petani. Kita bisa kembali ke organik dengan memanfaatkan air cucian beras, kemudian kita jadikan menjadi pupuk Jakaba atau bukan air ya, jamur keberuntungan abadi. Hanya saja yang kita gunakan nanti adalah airnya. Oke, langsung saja masuk ke alat bahan dan bagaimana caranya. Tentu saja yang kita siapkan adalah air dari cucian beras itu sendiri. Jika kita tidak memiliki air cucian beras yang sekaligus banyak, karena tentu saja tiap rumah pasti ketika memasak nasi ya seperlunya ya, sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan jumlah dari anggota keluarga. Kita bisa menyicilnya. Misalkan kok hari ini kita menggunakan sebanyak 500 ml, kita mendapatkan 500 ml air cucian beras. Besok bisa kita gunakan, bisa kita tambah lagi dengan hasil air cucian beras selanjutnya. Tidak mengapa seperti itu, aman-aman saja. Selain itu, saya sarankan untuk penggunaan dari air cucian beras itu kalau bisa bilasan yang pertama ya, bilasan pertama dari air cucian beras itu kita tampung, dan bilasan kedua dan ketiganya sebaiknya tidak perlu digunakan. Gunakan yang satu kali bilas saja. Jadi wajar jika kita mendapatkan tidak langsung sekali banyak, tapi bisa kita cicil seperti tadi yang saya katakan. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini adalah terasi. Apa kalian sudah mengenal namanya terasi? Ya, ini adalah benda yang sangat aromatik ya. Saya nggak kuat nahan aromanya nih. Terasi kita gunakan secukupnya saja, sesuaikan dengan kapasitas air cucian beras kita. Untuk skala ini saya menggunakan air cucian beras sekitar berapa nih ya, 1 liter, hampir 2 liter lah. Namun 2 liter ini bersamaan dengan ini, tapi saya kurangi karena nantinya akan saya campur dengan ini air rendaman dari cangkang telur. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa manfaat dari cangkang telur itu sangat bagus sekali ya untuk pembuatan pupuk organik tentunya. Langsung saja ya, kita cairkan dulu atau kita aduk dulu seperti ini. Dihancurkan dengan air. Fungsi dari terasi ini
adalah untuk menambah mikroorganisme atau bakteri baik yang ada di dalam terasi ini agar lebih cepat memunculkan jamur jakaba yang akan kita buat ini. Aduk-aduk dulu ya sambil nahan napas sedikit ya. Untuk yang baru mengenal istilah pupuk jakaba atau jamur keberuntungan abadi, kalian tidak perlu ragu menggunakan pupuk ini. Pupuk ini tuh sudah benar-benar teruji di laboratorium, jadi luar biasa khasiatnya dan pembuatannya juga pastinya murah ya. Murah dan ramah lingkungan. Jamur jakaba ini kepanjangan dari jamur keberuntungan abadi. Sesuai namanya, jamur keberuntungan abadi. Jadi jika kalian membuatnya 1 kali 2 kali tapi kok belum berhasil, saya sarankan jangan patah arang, jangan menyerah, coba lagi dan buat lagi. Karena saya pribadi sudah melakukan uji coba pembuatan jamur jakaba itu berulang kali, tidak hanya sekali tapi berulang-ulang dan gagal. Dan beberapa waktu lalu saya alhamdulillah berhasil juga akhirnya membuat jamur jakaba dengan menggunakan komposisi bekatul ya, dengan air sumur atau air biasa. Usahakan jangan menggunakan air pump. Namun kali ini saya mau menggunakan air leri atau air cucian beras. Karena air cucian beras sendiri itu mengandung karbohidrat, sedangkan jamur jakaba itu nanti unsur makanannya adalah dari karbohidrat itu. Jadi sebagai pengganti karbohidrat, waktu itu saya menggunakan bekatul atau dedak ya, dedak padi. Nah, ini sudah agak halus. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan saja ini. Ya. Aduk-aduk. Setelah dirasa cukup, kita akan mencampurnya dengan air cucian, bukan air cucian, air rendaman dari cangkang telur. Karena cangkang telur ini saya baru merendamnya beberapa jam yang lalu, jadi saya akan memasukkan sebagian dari cangkang telur ini ke dalam campuran air cucian beras dengan terasi tadi ya. Namun jika kalian ingin membuat campuran dengan cangkang telur rendaman dari air dari rendaman cangkang telur ini, saya sarankan untuk merendamnya sekitar 3 atau 4 hari agar unsur-unsur dari kalsium yang ada di dalam cangkang telur ini benar-benar terurai menyatu dengan air dan kita bisa menggunakan airnya, dan itu lebih maksimal lagi. Namun karena ini faktor waktu ya, jadi saya menggunakan sebagian dari cangkang telur ini saya masukkan, dan tentu saja airnya yang akan saya masukkan. Kalian bisa menyaringnya, bisa juga tidak, terserah, bebas ya. Ini saya masukkan, saya tambahkan sedikit lagi air cucian berasnya, kemudian diaduk-aduk. Oke, setelah semua bahan tercampur, kita tutup dengan kain. Hanya saja kalau saya biasanya menggunakan kain basah, jadi saya akan membasahi kainnya terlebih dahulu sebagai penutup dari media pembuatan jakaba ini. Ini kainnya sudah saya basahi, jadi agak lembab gitu ya. Kemudian kita tutup dan diikat menggunakan tali atau menggunakan karet juga tidak apa-apa.
seperti ini. Tara, mudah sekali bukan? Saya membuat ini dengan skala kecil ya, karena ini hanya sampel saja, sampel dari pembuatan. Dan selain itu juga saya belum mendapatkan air cucian beras yang cukup banyak. Jadi sementara saya menggunakan ini dengan kapasitas kurang lebih 2 liter. Dan jika kalian menggunakan air biasa dengan campuran bekatul atau dedak, kalian bisa menggunakan ukuran bekatul dengan perbandingan 1 liter air dicampur dengan 100 gram bekatul atau dedak. Itu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan jamur jakaba. Sekarang kita lihat jamur jakaba saya yang baru berusia. Ini baru berusia berapa ya, 1 minggu lebih kalau nggak salah. Belum ada 2 minggu sih. Tapi ya begini kondisinya. Sebentar saya taruh di tempat terang dulu. Nah, ini dia. Ini dia jamur jakabanya. Sudah mulai terbentuk. Meskipun baru kecil segini ya, tapi sudah mulai ada tanda-tanda pertumbuhan dari jamur jakaba. Jamur jakaba ini bisa diaplikasikan bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman, baik penyemprotan maupun kocor. Jika kalian mau menggunakan dengan cara semprot atau spray, bisa dengan perbandingan, bisa menggunakan dengan perbandingan 1:40 atau 1:30. Namun jika kalian ingin menggunakan dengan cara kocor dengan perbandingan 1:20 itu sudah cukup lah ya. 1:20 maksudnya 1 bagian dari jakaba, 20 bagian dari air atau air sumur ya tentunya ya. Kalau bisa jangan menggunakan air pump, karena kalau air pump itu terkadang mengandung apa ya itu namanya, klorin atau apa itu. Jadi kurang baik untuk tanaman. Dan untuk kedepannya kita bisa melakukan ini. Jika jamur jakaba kita sudah terbentuk, sudah jadi seperti ini, sedangkan media kita ini besar, untuk kedepannya jika ada air leri, kita bisa menambahkannya seperti ini. Nah, kita tuangkan saja pelan-pelan seperti ini, karena air leri itu mengandung karbohidrat ya, sedangkan sumber dari karbohidrat itu sendiri adalah bahan utama dari makanan dari jamur jakaba itu. Kita bisa mulai memanennya ketika warna dari air ini sudah terlihat bening ya, ketika kita sudah membukanya. Dan untuk sekedar info saja, untuk jakabanya sendiri atau jamur jakabanya ini bisa kita juga campurkan ketika kita melakukan pengocoran. Kita bisa mengambil bagian dari jamur jakaba ini, kita remas-remas, kemudian campurkan dengan air yang ingin kita aplikasikan, kemudian dikocorkan di sekitar tanaman. Nah, jadi airnya manfaat, jamur jakabanya juga bermanfaat. Baik, saya rasa cukup sekian. Saya akan mengupdate lagi sekitar 1 minggu dari pembuatan jakaba itu ya. Jakaba skala kecil 2 liter air dengan campuran air rendaman cangkang telur. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.